Oke, hai teman-teman. Di video kali ini aku mau share ke teman-teman tentang rumus roundup di Microsoft Excel. Nah, rumus roundup ini digunakan untuk pembulatan ke atas pada sebuah nilai. Langsung saja kita praktekkan sama dengan roundup, buka kurung. Saya itu teman-teman bisa blok nilai yang pertama yaitu 82,21. Setelah itu koma, kita masukkan nomor digitnya 0. Kenapa 0? Karena kita nggak mau ada angka di belakang koma. Setelah itu tutup kurung dan tekan enter. Nah, nilainya akan dibulatkan secara otomatis ke atas. Yang tadinya 82,21 jadi 83. Nah, 82,21 ini jika kita bulatkan ke pembulatan terdekat, dia akan menjadi 82, teman-teman. Tetapi karena kita menggunakan rumus roundup, yaitu pembulatan ke atas, jadinya 83. Untuk bawahnya, teman-teman tinggal drag atau tarik aja ke bawah seperti ini. Oke, hai teman-teman. Di video kali ini aku mau share ke teman-teman rumus average if di Microsoft Excel. Nah, misalnya aku punya data seperti ini dan aku ingin mencari rata-rata tepung ukuran besar. Nah, di sini ada dua kriteria, yaitu tepung dan besar. Nah, kita bisa menggunakan rumus average if. Jangan lupa ada S di belakangnya. Langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan average if, buka kurung. Kita masukkan average range-nya, yaitu kuantitinya dari atas sampai bawah. Setelah itu koma, kita masukkan kriteria range yang satunya, yaitu nama produknya dari atas sampai bawah. Setelah itu koma, kita masukkan kriteria pertamanya, yaitu yang akan kita rata-ratakan. Yang akan kita rata-ratakan adalah tepung. Kita masukkan tepung, jangan lupa tanda kutip, koma, kita masukkan kriteria range 2-nya, yaitu yang ukuran dari atas sampai bawah. Setelah itu koma, tanda kutip, kita masukkan kriteria yang keduanya, yaitu ukurannya. Kita mau mencari ukuran yang mana? Kita akan mencari ukuran besar, kita masukkan besar, tanda kutip, besar, tanda kutip. Nah, setelah tanda kutip, kita tutup kurung dan tekan enter. Nah, dapat nih rata-rata tepung yang berukuran besar adalah 73. Jadi rumus average if ini ada S di belakangnya, itu untuk mencari rata-rata dengan lebih dari satu kriteria. Oke, hai teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan belajar gimana caranya menggunakan rumus lookup. Nah, misalnya aku punya data seperti ini, di sini udah ada kode dan kita akan mencari produknya. Nah, setelah itu saya punya tabel referensi seperti ini. Langsung aja kita masukkan rumusnya sama dengan lookup, buka kurung. Nah, kita masukkan lookup value-nya, yaitu kode yang pertama. Setelah itu tekan koma. Nah, kita diminta oleh Excel memasukkan tabel array. Nah, tabel array di sini adalah tabel referensi kita. Kita blok semuanya dari sini, dari A sampai 135 ini. Setelah itu jangan lupa tekan F4 untuk mengunci tabelnya. Tekan koma. Nah, setelah itu kita masukkan row index 6-nya. Nah, row index 6-nya ini adalah 2. Kenapa 2? Karena di tabel referensi, produk ada pada baris kedua. Kode baris pertama, produk baris kedua, quantity baris ketiga. Jadi kita masukkan 2. Setelah itu koma. Nah, kita masukkan range lookup-nya, yaitu false, atau teman-teman bisa tekan di keyboard 0. Setelah itu tutup kurung dan tekan enter. Nah, dapat nih kode A, produknya adalah sepatu. Coba kita cek. Kode A, produk sepatu. Oke, sudah benar. Nah, untuk bawahnya teman-teman nggak perlu manual lagi. Teman-teman tinggal drag atau tarik aja ke bawah seperti ini. Nah, langsung dapat. Nah, ini kenapa masih error? Karena kita belum masukkan kodenya di sini. Kita masukkan misalnya J. Nah, otomatis produknya akan membuat baju kaos seperti ini. Itu misalnya B, dompet, C, baju kaos lagi. Nah, semoga bermanfaat. Oke, hai teman-teman. Nah, misalnya aku punya data seperti ini nih, ada nama, domisili, dan tahunnya. Dan kita ingin menggabungkan beberapa kolom ini menjadi satu kolom. Nah, untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu kolom, kita bisa menggunakan rumus concatenate. Nah, misalnya teman-teman mau cara manual, itu pasti lama teman-teman. Misalnya seperti ini, Bowo, terus kita kasih tanda strip, misalnya itu kan, bukan baru, strip, tahunnya 1999 seperti itu. Nah, ke bawahnya teman-teman buat lagi GB, strip Padang, strip 2000 seperti itu. Nah, ini kalau misalnya data teman-teman ada 4 seperti ini nggak apa-apa. Nah, misalnya kalau data teman-teman banyak, itu kan capek ya teman-teman. Nah, kita bisa pakai rumus concatenate untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu kolom.
Nah, lalu kita masukkan rumusnya concatenate gitu ya teman-teman. Setelah itu buka kurung buka. Nah, kita masukkan teks yang pertama. Teks yang pertama ini tekan koma, tekan teks kedua, koma lagi, tekan teks ketiga. Setelah itu tutup kurung dan tekan enter. Nah, akan seperti ini nih, Bowo Pekanbaru 1999. Nah, misalnya teman-teman pengen kata penghubungnya itu ada stripnya, apakah bisa? Bisa banget teman-teman. Nah, kita hapus lagi rumusnya, kita ulang dari awal. Nah, setelah buka kurung, kita masukkan teks yang pertama, yaitu nama Bowo ini. Setelah itu koma. Nah, kita akan memasukkan tanda strip untuk tanda penghubungnya ya teman-teman. Jangan lupa tanda kutip, lalu masukkan strip, tanda kutip lagi, koma, kita klik teks yang kedua yaitu domisili, koma, tanda kutip, strip, tanda kutip, koma. Setelah itu teks yang ketiga yaitu tahunnya seperti ini. Nah, setelah sudah kita tutup kurung. Nah, jadi sini kita akan menggabungkan sel A2 sampai C2. Tapi di sini ada kata penghubungnya atau tanda penghubungnya yaitu tanda strip teman-teman seperti ini. Nah, kalau kita enter, nah hasilnya akan seperti ini. Bowo strip Pekanbaru strip 199. Nah, untuk bawahnya teman-teman nggak usah manual lagi, teman-teman tinggal klik aja ke bawah seperti ini. Nah, semoga bermanfaat. Matur nuwun. Oke, hai teman-teman. Nah, ini dia cara mengerjakan rumus if bertingkat di Microsoft Excel. Nah, misalnya aku punya data seperti ini, ada nama, skor, dan kita akan mengisi nilai. Nah, ini adalah patokan untuk mengisi nilainya. Skor 91 sampai 100 mendapatkan nilai A, 71 sampai 90 mendapatkan nilai B, dan seterusnya. Nah, kita pakai rumus if bertingkat sama dengan if buka kurung. Nah, kita masukkan logical testnya, yaitu pernyataan yang akan kita uji, yaitu skor yang pertama 89 ini. Kalau teman-teman masukkan tanda lebih besar, nah lebih besar di sini teman-teman masukkan 90. Kenapa 90? Karena skor di atas 90 akan mendapatkan nilai A. Setelah itu koma, kita masukkan A. Jangan lupa tanda kutip A. Tanda kutip lagi. Setelah itu koma, kita masukkan lagi rumusnya if buka kurung. Kita masukkan logical testnya, yaitu skor yang pertama juga kita uji. Satu tanda lebih besar, kita masukkan 70. Nah, jika skor lebih besar dari 70, kita masukkan nilainya B. Nah, di sini teman-teman, di atas 70 akan mendapatkan nilai B, dan terusnya juga begitu. Kita buat lagi if buka kurung, pernyataan yang pertama kita blok. Setelah itu tanda lebih besar dari 50 akan mendapatkan nilai C. Nah, untuk yang terakhirnya, untuk rentang skor 0 sampai 50 akan mendapatkan nilai D. Nah, di terakhir ini kita masukkan saja langsung D, tanda kutip D. Artinya, selain 3 ini akan mendapatkan nilai D, seperti itu. Nah, setelah itu kita tutup kurung 3 kali. Kenapa? Karena if yang kita buat adalah 3 kali. 1, 2, 3. Setelah itu tekan enter. Nah, dapat nih nilai Bowo, skor 89 dapat nilai B. Kenapa dapat nilai B? Karena 89 itu ada pada rentang yang B ini, 71 sampai 90. Nah, 89 ada di rentang yang skor ini. Kalau usah manual lagi, teman-teman bisa scroll atau drag ke bawah seperti ini. Nah, otomatis nilainya akan keluar seperti ini. Nah, misalkan yang Friska ini mendapatkan skor 49, nilai dia adalah D. Kenapa D? Karena skor 49 ada pada rentang 0 sampai 50. Maka Friska mendapatkan nilai D, seperti itu. Semoga bermanfaat. Matur nuwun.